Oke, nah soal nomor 25. Saya bacain aja ya. Oke, nah apa namanya tuh? Simak terjemahan Quran surah Al-Baqarah ayat berapa nak katanya nak? Ayat ke-26. Nah, di sini. Apa soal nomor 25? Enggak, soalnya emang dari hari Senin enggak. Salah. Sebentar. Oh, your screen baru ini. Kita mutalkan dulu ya. Nah, simak terjemahan Quran surat Al-Baqarah ayat 26. Nah, di sini ada ayat-ayatnya. Terus kemudian kalau salah satu tips dan trik untuk adik-adik nanti dalam menjawab soal KSM, berhubung waktu KSM itu nanti singkat, padat dan apa namanya itu sementara soalnya panjang-panjang, maka adik-adik bisa langsung membaca pada bagian soalnya, yaitu bagian soalnya kira-kira seperti ini. Sehingga Muslim hendaknya mampu berpikir mengambil hikmah serta mendapatkan inspirasi dari keberadaannya. Jika diperhatikan nyamuk, berarti mulai dari sini nih. Nyamuk memiliki ujung mulut yang sangat runcing sehingga dengan gaya relatif kecil, mulut nyamuk dapat menembus kulit manusia karena memiliki, kita tahu ada namanya bab tekanan kelas 2 MSen. Nah, di mana bab tekanan itu ceritakan seperti ini. Kalau misalnya ada sesuatu yang runcing sama sesuatu yang tidak runcing, kira-kira nak mana yang terasa lebih kenapa nih? Sabar aja. Suaranya kayak robot. Oke, apakah suara saya sudah terdengar, nak? Sudah. Sudah ya. Nah, kalau misalnya sesuatu yang runcing sama sesuatu yang tidak runcing, misalnya tekanan yang lebih besar yang runcing. Tekanan yang lebih besar itu yang runcing. Maka dalam hal ini bisa kita pastikan mulut nyamuk dapat menembus kulit manusia karena kenapa? Karena tekanannya besar. Maka ini adalah yang B. Nah, selanjutnya next ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya. Oke, nah Quran surat Al-An'am ayat 125. Nah, kalau yang kayak gini baru kita wajib baca nih teks ayatnya seperti apa. Soalnya adalah kajian fisika yang tepat untuk memperjelas bagian ayat di atas yang digarisbawahi adalah titik-titik seperti apa. Nah, di sini ada kata-kata faman yuridillahi ayyahdiya yasroh sadrahu lil Islam. Jadi di sini dibilang bahwasanya barang siapa tiap-tiap mungkin yang diberikan hidayah oleh Allah ya dalam hal Islam hatinya terasa lapang kayak gitu ya. Waman yurid ayyudillahu yaj'al sadrah. Jadi barang siapa yang tidak diberikan hidayah dadanya akan terasa sesak kayak gitu. Sadrah dayiqatan harajan ka'annama adu fis sama, seolah-olah dia sedang mendaki langit. Nah, di sini ada kata-kata dada sesak kayak gitu. Dada sesak, lalu kemudian ada kata-kata seolah-olah sedang mendaki langit. Berarti kan sedang mendaki sebuah ketinggian. Maka jawaban yang paling pas yang mana adik-adik? A, B, C, atau D kira-kira? C, Bang. Ya, C. Makin ke atas menjauhi permukaan bumi, ketersediaan oksigennya akan semakin kurang. Nah, itulah yang membuat nafas ya gitu kan. Maka jawaban dalam hal ini yang paling bagus adalah yang C. Nah, selanjutnya soal nomor 27. Nah, nomor 27. Nah, perhatikan bejana dengan berbagai bentuk yang telah terisi air sebagaimana berikut. Nah, adik-adik kan di kelas 2 MSen ada belajar namanya tuh tekanan hidrostatis, betul ya? Tekanan ini 2 MSen udah belajar nih belum? Hidrostatis. Udah belajar nih belum? Sudah. Ada. Ada ya. Oke. Nah, apa itu tekanan hidrostatis? Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dimiliki oleh benda ketika dia nyemplung ke dalam air kayak gitu. Jadi misal gini, atau bukan air ya, nyemplung dalam fluida. Ambil contoh misalnya, ini adalah sebuah kolam misalnya. Di sini ada seorang penyelam. Nah, ini anggaplah penyelam ya, mirip sedikit lah ya. Kayak gitu.
hiu kayak gitu kan. Nah, satu lagi ada ikan di sini. Nah, tek klok klok. Nah, ikan ya. Nah, ini titik A, terus kemudian ini titik B. Nah, kira-kira mana tekanan hidrostatis yang paling besar yang dirasakan oleh ikan atau yang dirasakan oleh orang kira-kira? Yang dirasakan oleh Ikan, iya. Kenapa? Karena semakin dalam. Jadi tekanan hidrostatis itu katanya sama dengan massa jenis fluida dikali dengan gravitasi dikali dengan H. H di sini bukanlah ketinggian, tapi H di sini merupakan kedalaman. Connect sampai di sini kira-kira? Oke, G di sini adalah gravitasi. Rho di sini apa? Rho di sini adalah massa jenis. Nah, apa beda kedalaman sama ketinggian adik-adik? Kalau misalnya kedalaman, dia dihitung dari atas. Nah, berarti semakin dalam, berarti dia akan semakin besar. Kalau ketinggian, dia diukur dari dalam. Kayak gitu, dari bawah. Misalnya gini nih, apa namanya tuh, tinggi kali ya pohon tuh ya. Berarti kan kita ukurnya dari bawah ya, menuju ke atas. Kayak gitu. Nah, jadi itu bedanya kedalaman sama ketinggian. Nah, H di sini yang paling ditekankan adalah kedalaman. Jadi, coba kita baca soalnya, Nak. Pernyataan yang tepat dalam konteks tekanan hidrostatik adalah yang mana kira-kira? A. Tekanan di dasar bejana bernilai sama. Betul atau salah? betul. Oke, betul dong. Kan di sini kan ini dasar. Baik itu nomor 1, 2, 3, dan 4. Jangan perhatiin nomornya, tapi perhatiin dasar bejananya. Nah, iya kan? Nomor 1 dasar bejananya di mana? Ya di sini. Nomor 2 dasar bejananya di mana? Ya di sini. Nomor 3 itu dasar bejananya di mana? Ya di sini. Nomor 4 pun sama juga. Di sini juga. Berarti tekanan bejananya terletak pada tempat yang sama. Karena satu lantai. Betul ya? Oke, maka tekanan di dasar berjana bernilai sama. Nah, kalau misalnya adik-adik nanti udah dapat jawabannya satu benar, benar, ya udah tembak aja langsung, jangan ragu-ragu kayak gitu. Karena ingat ya, dalam penilaian KSM tuh agak unik sedikit. Nah, ingat, mungkin kalian udah baca juknis kayak gitu, tapi kembali saya ingatkan bahwasanya pilihan ganda itu dari option A, B, C, D benar nilainya berapa, Nak? 4. Salah nilainya berapa, Nak? -1. Kosong nilainya berapa, Nak? Kosong nilainya 0 kayak gitu. Tapi ingat, jangan lupakan kalau misalnya ada orang misalnya yang punya skor sama, nah yang dilihat itu adalah pilihan ganda dengan presentasi paling banyak. Nah, gimana tuh, Bang? Ambil contoh misal seperti ini. Halo, Assalamualaikum, Bu. Ya, Bu. Gimana, Bu? Tryout-nya. Iya. Suaranya. Mic-nya, Pak. Pak, unmute. Iya tadi ngilang, Nak ya. Saya juga bingung kenapa ngilang. Mungkin jaringan ya. Ini apakah suara saya sudah terdengar, Nak? Sudah, Pak. Oke, yuk kita lanjut ya. Tadi berarti saya ngomong ada yang dengar aja. Oke, nah apa namanya itu? Tapi ingat kalau misalnya ada skor yang sama, maka yang diambil itu adalah yang pilihan gandanya paling banyak. Misal ambil contoh seperti ini. Ada 10 soal misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalnya. Lalu kemudian ini ada si A sama si B misalnya, si A sama si B gitu. Nah, kira-kira mana yang lebih bagus, jawab semua atau jawab yang tahu-tahu aja kayak gitu kan. Nah, si A misalnya ini benar, terus ini salah, ini benar, terus kemudian lagi apalagi ini salah, ini benar, terus kemudian lagi tuh ini salah. Nah, 2-0. Sementara yang B 2-nya benar kayak gitu. Sementara yang lain kosong. Nah, ini kita hitung yuk skornya berapa nih? Oke, benarnya 3. 3 kali 4 kan berapa? 12. Kurang berapa nih? Kurang 4. Berarti skornya adalah
8 gitu kan. Nah, yang B juga punya skornya 8 kayak gitu. Nah, ingat nak, yang diambil dari kabupaten ke provinsi nanti adalah 5 besar. Taruhlah A dan B ini memperebutkan peringkat 5. Siapa yang akan masuk peringkat 5? A atau B kira-kira? Nah, menurut kalian yang mana kira-kira nak yang masuk, yang A atau yang B? A. Iya, yang A. Kenapa yang A masuk? Karena dia menjawab pilihan ganda paling banyak ya gitu dibandingkan dengan si sudah bisa atur strategi dari sekarang nak. Oh, jangan takut-takut. Oh, nanti kalau salah kurang 1. Meskipun yang kalian jawab itu benar semua, tapi kalau misalnya dikit berarti kalian akan terkalahkan dengan anak yang menjawab pilihan gandanya benar kayak gitu. Menjawab pilihan gandanya paling banyak benar kayak gitu. Oke. Nah, jadi kan apa nama istilahnya? Kalau misalnya nanti pada waktu ujian ada feeling sedikit, kan soal teori itu kan ini ya, apa namanya tuh agak sedikit susah untuk dianalisis. Oh, kayaknya kita feeling nih A jawabannya. Udah hajar aja terus, nggak usah takut kayak gitu. Oke. Nah, mari kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya, siapa yang baca soal kira-kira soal nomor 28? Emsen Gayo Luas baca Luna sambil saya mau minum. Izin minum ya. Baca nak, Emsen Gayo Luas. Perhatikan tabel nilai kalor jenis berbagai bahan berikut. Nama bahan, baja, emas, kaca, tembaga, timbal. Kalor jenis, baja 450, emas 130, kaca 670, tembaga 390, timbal 130. Jika diasumsikan massa bahan bernilai sama, maka urutan bahan yang cepat naik suhunya jika dipanaskan adalah. Oke, nah pertanyaannya adalah yang cepat naik suhunya. Nah, di sini ada informasi namanya adalah kalor jenis. Nah, kalor jenis itu adalah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan derajat panas ya. Nah, intinya adalah semakin besar kalor jenis, semakin besar kalor jenis berarti semakin lama panas, semakin lama panasnya. Nah, ambil contoh misal seperti ini nak. Nah, ada orang misalnya ngebuat sebuah atap kayak gitu. Nih, ada 2 orang lah ya buat atap 1 sama atap 2. Nah, yang satu kalor jenisnya itu 1000 misalnya. Yang satu lagi kalor jenisnya adalah 10. Seandainya ini adalah sinar matahari, kira-kira mana yang terasa lebih dingin? Yang A atau yang B? Jika kalor jenis yang disantarkan oleh matahari misalnya adalah 900 misalnya. Kira-kira nak mana yang terasa lebih dingin nak? Yang A atau yang B? Yang mana nak yang terasa lebih dingin? Yang A. Kenapa? Karena ini masih 1000, artinya dia kalornya itu belum lepas kayak gitu. Dia 900 baru lepas. Sementara yang 10 ini udah lebih ini udah ibaratnya tuh udah lepas di kalornya kayak gitu. Sehingga yang terasa di sini itu lebih panas. Jadi kesimpulannya adalah semakin besar kalor jenis berarti semakin lama panasnya kayak gitu. Nah, pernyataannya soalnya adalah jika diasumsikan bahan bernilai sama, massa bahan bernilai sama, maka urutan bahan yang cepat naik suhunya, berarti yang massa jenisnya paling kecil. Kalau gitu yang paling kecil siapa nih kira-kira? Yang A, Bang, jawaban. Yang A. Oke, kita cek ya. Emas, timbal, tembaga. Emas itu berapa, nak? Emas itu 130. Kalau timbal berapa? Timbal 130 juga. Tembaga berapa? Tembaga 390. It's okay. Nah, coba kita cek dulu yang B, nak. Mana tahu ada. Soalnya ini sama nih, 130. Sementara di sini ditanya urutan. Berarti kan urutan itu kan dari kecil ke besar ya, atau dari besar ke kecil kayak gitu. Sementara ini sama. Maka kita coba cek dulu jawaban yang lain. Kalau nanti jawaban yang lain nggak ada, maka kita memilih A sebagai opsi jawaban. Nah, selanjutnya emas, kaca, dan tembaga. Emas berapa, nak? Emas 130. Kaca berapa? Kaca 670. Nah, tembaga berapa?
tembaga 390. Nah, berurutan nggak nih? Enggak, karena yang diminta adalah yang urutan. Berarti yang B nggak boleh jadi jawaban. Nah, yang C gimana? Yang C, kaca, baja, tembaga. Kalau kaca berapa? 670. Nah, kaca, baja, 450. 450. Tembaga 390. Nah, ini berurutan ya. Cuman yang diminta adalah yang cepat naik suhunya. Sementara 670, 450, 390 berarti itu kan yang makin lama naik suhunya kan? Oke, berarti ini nggak bisa jadi jawaban. Yang D, tembaga. Tembaga berapa? 390. Baja berapa? Baja 450. Oke, terus kemudian kaca berapa? Kaca 670. Ya, ini benar. Kenapa? Karena ini kan Berurutan. ya pertama berurutan. Jika diasumsikan massa bahan bernilai sama, maka urutan bahan yang cepat naik suhunya. Ingat, yang cepat naik berarti kalor jenisnya paling kecil. Berarti ini dari kecil menuju besar. Ini berurutan juga, tapi besar menuju kecil. Maka nggak bisa jadi jawaban. Jadi jawaban yang memungkinkan dalam hal ini adalah yang D. Yang D. Oke, connect sampai di sini kira-kira? Benar. Ingat ya, semakin besar kalor jenis berarti semakin lama panasnya. Itu kata kuncinya. Dan ini soal kalor jenis dari 2022, 2021, 2020, 2019 ini selalu muncul kayak gitu. Jadi jangan terkecoh lagi. Oke, nah next soal berikutnya. Soal nomor 29. Siapa yang baca kira-kira, Nak? Emsen 2 Aceh Jaya. Oke, Emsen 2 Aceh Jaya, silahkan. 29. Seorang peserta KSM 2022 mendengar suara azan dari dua masjid yang berbeda secara bersamaan. Suara azan dari muadzin di Masjid Baitul Fatah tercatat berfrekuensi 660 Hz. Dan dari Masjid Baitul Rahim 1320 Hz. Jika medium dan suhu bernilai sama, maka Oke, yang siapa coba lo nak jawab, siapa yang jawab A, siapa yang jawab B, siapa yang jawab C, siapa yang jawab D di kolom komentar. Asik nih. Soal ini agak rame sedikit, yang keliru sedikit. Coba lah siapa yang A, siapa yang B, siapa yang C, siapa yang D. Oke, saya tunggu. Oke, dalam waktu 20 detik. 20, 19, 18, 17, 14. Apa? Di itu ya lah. Wah, ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya banyak. D. Oke, kecepatan suara muazin Baitul Falah lebih kecil daripada kecepatan Fatah lebih kecil daripada kecepatan suara muazin Masjid Baitul Rahim. Karena Baitul Rahim 1320 Hz, sementara Fatah 660 Hz gitu ya. Oke, yuk kita bahas dulu yuk. Nah, soal ini agak gimana gitu ya, bisa dibilang ya. Yuk kita bahas yuk. Nah, kita awali dari kata namanya gelombang. Nah, gelombang itu berdasarkan medium rambatnya terbagi jadi dua kan. Ada namanya gelombang mekanik, yaitu gelombang yang butuh medium dalam perambatan. Nah, satu lagi ada namanya gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang yang tidak butuh medium dalam perambatan kayak gitu. Nah, salah satu contoh gelombang mekanik adalah bunyi. Nah, gitu kan ceritanya. Salah satu contohnya adalah gelombang bunyi kayak gitu. Nah, pada gelombang mekanik ada persamaan di mana V sama dengan lambda dikali dengan frekuensi gitu kan teorinya kan? Iya, sorry. V sama dengan lambda kali frekuensi, di mana V itu adalah kecepatan gelombang, lambda itu adalah panjang gelombang, dan F itu adalah frekuensi gelombang. Sehingga
kalau misalnya ditanya kecepatan, misalnya kecepatan suara, semakin tinggi frekuensinya, maka semakin besar pula kecepatannya. Kan kayak gitu logikanya ya. Maka jawaban yang diperkenankan di situ adalah D, gitu kan? Cara berpikirnya kan? Oke, nah cuman harus diingat nak bahwasanya ini adalah gelombang mekanik secara umum. Di sini ada kata-kata nak, jika medium dan suhu bernilai sama, berarti dia pengen kecepatan bunyi atau kecepatan suara secara spesifik yang melibatkan suhu dan melibatkan medium. Nah, ternyata karena gelombang bunyi kecepatan suara itu punya rumus khusus dia. Kecepatan suara punya rumus khusus. Punya rumus khusus. Apa itu rumusnya? Di mana rumusnya itu adalah V sama dengan akar dari konstanta Laplace atau gamma, konstanta gas atau R, suhu, per dengan molekul relatif dari sebuah gas yang ada di sana. Kayak gitu. Jadi misalnya, kalau misalnya di daerah pegunungan, suhunya kan rendah, berarti kecepatan suaranya lebih lambat dibandingkan dengan kecepatan suara ketika berada di daerah-daerah yang tropis seperti di Banda Aceh yang suhunya itu lebih panas kayak gitu. Nah, ingat ya, gamma itu apa? Gamma itu adalah konstanta Laplace. Laplace. R itu apa? R itu adalah konstanta gas. Nilainya itu 8, sekian, 8,314 ya. Konstanta gas. Terus kemudian T itu apa? T itu adalah suhu dan MR itu adalah molekul relatif dari gas. Molekul relatif dari molekul relatif dari gas. Jadi karena berbeda gasnya. Misalnya nih di suatu kota misalnya kan ada polusi udara ya, tentu gasnya itu agak berbeda dengan di kampung misalnya. Nah, itu juga mempengaruhi kecepatan dari si suara atau kecepatan dari si bunyi tersebut. Jadi memang benar pemikirannya ini ya, mana tadi? Memang benar pemikirannya bahwasanya V itu sama dengan lambda kali frekuensi. Jadi kalau misalnya semakin tinggi frekuensi, maka kecepatannya akan semakin besar. Nah, cuman kan kita juga harus ngitung lambdanya kayak gitu. Mana tahu lambdanya berubah kan kayak gitu ya. Lambdanya kita nggak tahu nih kayak gitu. Nah, sementara di sini juga ada kata-kata jika medium dan suhu bernilai sama. Medium itu kan berarti kan melibatkan gas ya, melibatkan udara ya. Nah, berarti yang dipakai adalah rumus yang lebih spesifik kayak gitu, yaitu P sama dengan akar gamma dikali R dikali T per MR, di mana kesimpulan dari rumus ini apa? V itu sebanding dengan suhu. Jadi kalau misalnya suhunya lebih panas, lebih cepat kecepatan suaranya. Nah, sementara di sini suhunya bernilai sama. Kalau suhu bernilai sama berarti kesimpulannya apa? Kecepatannya berarti sama. Maka jawaban yang lebih tepat di sini adalah yang A. Oke. Ya. Bisa kira-kira nak? Connect kira-kira nih. Ini agak dalam sedikit nih. Connect. Connect ya? Oke. Nah, ya mungkin kalau ada silap 2 silap nggak apa tuh. Nah, oke, selanjutnya soal nomor 30 kayak gitu. Nah, yuk. Siapa yang baca kira-kira nak? Emson 2 Aceh Jaya. Oh, Emson 2 Aceh Jaya lagi. Inilah apa lagi? Nomor 3. Aceh Tengah. Baca nak Emson 7 Aceh Tengah nomor 30. Ada tak Emson 7 Aceh Tengah? Nggak ada ya? Emson 2 Aceh Jaya, Pak. Oh, Emson 2 Aceh Jaya ada ya? Boleh juga baca lagi, nggak apa-apa juga. Baca nak. Nomor 30, di tikungan jalan biasanya terdapat suatu daerah blind spot. Sehingga biasanya di tikungan jalan ditempatkan sebuah cermin cembung. Cermin tikungan ini dipasang bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dan keselamatan pengguna jalan. Seorang pengendara pada saat berada 4 meter
di depan cermin melihat bayangan mobilnya terbentuk 1/16 kali. Maka Oke, maka titik-titik ya itu ada 1, 2, 3, dan 4. Oke, tadi ada yang angkat tangan, silahkan ada yang mau ditanya, boleh ditanya via langsung atau via chat juga boleh. Sebelum kita beralih ke topik ini, kayak gitu, topik optik. Siapa tadi yang nanya? Ya, silahkan nak. Lupa, gak jadi. Oke, nanti kalau udah ingat tanya aja lagi ya. Oh iya. Oke. Adik-adik juga, kalau misalnya ada yang mau bertanya, silahkan ditanya terus. Nanti kelupaan mau tanya apa kan? Oke, nah di sini ada kata-kata di tikungan jalan biasanya terdapat blind post. Blind post itu adalah titik buta. Jadi misalnya gini nih, kalau ada tikungan, kan sering tuh siapa yang di sini sering ke Melabu atau kemana gitu, kan ada tikungan gini, cu. Di sini ada kayak apa cermin kayak gitu ya. Nah, di mana kita Ada. ya itu namanya blind post, sehingga biasanya di tikungan jalan ditempatkan sebuah cermin cembung. Nah, ingat ini ada cermin cembung. Nah, ingat nah ya, sifat cermin cembung, mana nih saya tulis sifat sifat cermin cembung itu diantaranya adalah pertama itu adalah maya, oke, terus kemudian itu adalah tegak. Nah, kalau dia blind post tentu dia diperkecil kan, karena kan ukuran mobilnya segede mana, ukuran yang di cermin itu sekecil apa, tentu dia akan diperkecil kayak gitu, diperkecil. Nah, sekarang oke, bayangan tegak satu, benar atau salah nih kira-kira? Benar ya. Oke, bayangan bersifat maya. Oh, benar juga kayak gitu. Nah, terus kemudian bayangan pada cermin terbalik atau tertukar. Ini bayangan pada cermin terbalik atau tertukar. Oh iya, cermin cembung itu sama kayak kaca spion ya. Berarti benar nih kayak gitu ya. Oke, ya betul ya. Saya pikir cermin mana yang dimaksud ini ya. Oh iya, cermin cembung ya. Astagfirullah. Oke ya. C, oke kita tengok dulu apakah betul C 2 dan 4 tarah kayak gitu ya. Oke, nah selanjutnya jarak fokus cermin adalah min 7,2. Nah, adik-adik kan, ini harus ada ini ya, ingat sedikit. Apa namanya itu di sini ada kata cembung, terus kemudian di sini ada kata cekung. Nah, di sini ada kata cermin. Nah, di sini ada kata lensa. Jadi nanti kan di apa namanya tuh di cermin cembung atau cermin cekung ada ketentuan fokusnya itu positif atau negatif kayak gitu. Nah, ingat nih ya. Kalau cermin cembung itu nilainya negatif, fokusnya negatif maksudnya. Kalau misalnya cermin cekung, fokusnya itu positif. Nah, ini kebalikan, berarti lensa cembung itu nilainya positif, sementara lensa cekung itu nilainya negatif. Bisa diterima kira-kira? Oke ya, bisa? Halo, adakah suara saya lagi? Oke ya. Bisa. Oke, nah kalau kayak gitu, nah selanjutnya 1, 2, 3 udah pasti benar nih. Tinggal nomor 4, jarak fokus cerminnya min 7,2. Nah ayo sekarang kita hitung nak. 1/f sama dengan berapa guys? 1/s ditambah dengan 1/s aksen. Itu rumus umumnya kan? Oke, nah 1/f terus kemudian 1/s-nya berapa? Nah, kita nggak tahu. Ini ada seseorang pengendara pada saat berada 4 meter. Oh, berarti S-nya adalah 4. Berarti di sini nak kita ganti 1/4. Nah, sampai di sini tanda positif ini nak kita ganti jadi negatif. Kenapa? Karena cermin cembung. Cermin cembung itu mesti nilainya negatif. Nah, sekarang kita mau cari 1/s aksennya berapa? Nah, dari mana kita dapat S aksen? Dari kata-kata ini. Nah, dia diperbesar 1/16 kali. Yuk kita hitung yuk. M itu sama dengan, jadi misal gini nak, ada sebuah bayangan misalnya. Bayangan, ini bayangannya. Tinggi bayangannya 30 meter misalnya. Sementara tinggi seseorangnya cuma 3 meter. Ya, taruhlah segitu ya. Kira-kira perbesarannya berapa kali nak? 3.
10 ya. Dari mana kamu tahu? Ya. 30 dibagi dengan 3. Berarti perbesaran Iya. atau perkecilan itu berarti S aksen dibagi dengan S gitu ya. Ya. Nah, kita masukin di sini S aksen per dengan S. M-nya berapa? 1/16 kali. Nah, S aksennya tetap, S-nya berapa? S-nya 4 kan kayak gitu ya. Oke, coret-coret Ya. berarti di sini 4 ya. Oke, berarti kita kaliin silang. Ini kan 1 kali 1 ya 1 kayak gitu kan. S aksen kali 4 ya 4 S aksen. Kalau gitu S aksen berapa? S aksen sama dengan 1/4 kayak gitu kan. Nah, maka kita ganti nih. S aksennya kita ganti jadi 1/4. 1/4. Baik. Yuk kita jembrengin yuk. 1/F sama dengan 1/4. Terus kemudian lagi 1/1/4. Ini kan bisa naik nah ya. Jadi kurang Ya. 4/1. Kayak gitu ya. Oke, berapa nih guys? Kali silang ya, boleh ya? Boleh. Oke, kita kali silang dulu nih. 1 kali 1 berapa guys? Ya 1 Bang. 1. 4 kali 4 berapa guys? 16. 16. Bang ya. Oke. 4 kali 1 berapa guys? 4. Nah, 1/F-nya dapat berapa guys? 1 kurang 16. Min 15. 15. 15/4. 15. Oke, itu kan 1/F ya. Kalau F-nya berapa? F-nya berarti kebalik dong. F-nya sama dengan min 4/15. Ya, min 4/15 ini bisa nggak kita kecilin lagi nak? Berarti min 2/7,5. Ya, inilah jarak titik fokus dari cermin cembung yang tadi kayak gitu. Nah, sementara di option jawabannya jarak fokus cerminnya adalah min 7,2, bukan min 2/7. Ya, fokusnya. 5. Ya, ini Salah. salah nak ya? Oh ya, salah. Berarti jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Jawabannya adalah yang A. Oke, connect sampai di sini kira-kira? Connect. Connect ya, oke. Nah, lanjut. Nah, ada pertanyaan? Tadi ada yang mau nanya tadi. Oke. Nomor 30. Mudah-mudahan kekejar nih ya. Karena kita panjang nih. Oke, nah nomor 31. Siapa yang bisa ngertiin? Ayo. Ayo. Gak bisa. Nggak bisa bahasa Arab ya. Nah, ini udah saya artiin. Intinya itu adalah tolong apa nama tuh? Apa? Ya, berapa ya ini? Ya, ini ada kata-kata waktu. Jadi ada kata waktu, apa namanya itu? Ini wakhomsi asrina. Jadi istilahnya itu 25 jam ya. Ya. Ya, wasamania salasa. Samania salasa ini apa artinya? 38. 38. Ya, 38. 25 jam. 38 apa nih? Menit ya? 38 menit. 38 menit. Wasamania salasa. Terus apa lagi? Ada yang ketinggalan nggak? Detiknya mana? Apa? Mana nih? Nggak ada angkanya lagi ya? Waktu asa itina wa khomsi wa isrina. Khomsi berapa? Khomsi wa isrina. 5. 25. Ya. 25 menit. Ya. 25 menit. Jamnya ada nggak di sini? Mana jamnya? Kok nggak ada? Kok hilang? Nggak ada. Ada jamnya, he. Kemarin ada saya translate nih. Wasa'i ya tahi. Pokoknya dia ini ya, ada musabakoh gitu ya. Terus ada ini memerlukan waktu. Oke. Nah, kalau misalnya ini nanti kan nak, ini konsepnya kan. Nanti pakai Google Translate aja ya. Atau apa tuh? Ini sebenarnya gimana ya? Ini kena integrasi ya. Kalau integrasi nggak bisa Google Translate masalahnya ya. Nah, di sini kan memang harus bisa apa namanya tuh menerjemahkan dari bahasa Arabnya, bahasa Arab menuju bahasa Indonesia. Nah, jadi di sini nanti ada waktu nih, waktunya berapa jam, berapa menit, berapa detik dikonversi menjadi berapa detik kayak gitu. Nah,
Oke, kunci jawabannya A kalau saya nggak silap ya. Cuman nggak berani juga karena kita kan harusnya kan ini ya nyari ya. Tapi kita lompatin dulu ya. Karena saya nggak tahu bahasa. Ada yang ada yang kelewat kayak ya. Oke, nah soal nomor 32 kayak gitu kan. Nah, soal nomor 32 siapa yang baca kira-kira nak? Cut Zahra, baca Cut Zahra. 32. Ya, 32. Mars body run at a speed of 4 meter per second. To catch up with Mars Ahmad, who was carrying out the Science warship on foot at 2 meters per second in front of Mars body. If the distance between them is ya. Oke, kira-kira gitu ya. Oke, nah. Oke, yuk kita bahas terus yuk. Apa nih? Macet. Ya. Udah kayak ini ya, udah kayak. Oke, nak. Ada bab judulnya itu adalah gerak susul menyusul gitu. Ada bab judulnya itu adalah gerak susul menyusul. Ini gimana nih kita pindahin? Coba saya pindahin dulu nah. Biar kita dapat space lebih banyak. Ya, sebentar, Keles. Nah, nampak tulisannya nih? Belum, Pak. Belum ya? belum. Udah guys? Sudah. Oke, dah, yuk kita mulai ya. Nah, apa namanya itu ada bab judulnya itu adalah gerak susul menyusul. Nah, gerak susul menyusul. Jadi ceritanya apa namanya tuh? Misal gini nih. Ada seorang polisi misalnya, seorang polisi ngejar penjahat. Ini Pak Polisi ya, Pak Polisi ya, polisi. Terus kemudian di sini ada penjahat misalnya, penjahat ya, maling ya, penjahat. Kalau penjahat polisi berantem ini maling. Nah, malingnya tentu lari, maling itu dikejar polisi gitu kan. Nah, polisinya berlari dengan kecepatan 2 meter per second, si malingnya berlari dengan kecepatan 3 meter per second. Mula-mula jarak mereka 10 meter misalnya. Nah, kapan polisi ngejar maling? Kapan nak kira-kira nak? Ayo, kapan kira-kira? Pada detik keberapa? Yang kejar-kejar Bang, bukankah 2 meter per second itu lebih lambat dibandingkan dengan 3 meter per second? Berarti Bang, ini nggak mungkin ngejar si maling karena dia kecepatan cuma 2, lebih lambat daripada si maling. Berarti gerak susul menyusul itu punya syarat. Syaratnya apa? Syaratnya adalah kecepatan yang menyusul, nah itu lebih besar daripada kecepatan yang disusul, gitu kan? Oke, nah jadi kalau misalnya itu harus kita ganti nih. Nah, kita ganti misalnya. Nah, ini Pak Polisi tadi ya. Ini Pak Polisi. Terus kemudian ini maling. Nah, maling gerak kemari dengan kecepatan 2 meter per second. Polisi bergerak kemari dengan kecepatan 3 meter per second, di mana jarak pisahnya 10 meter awalnya. Nah, ini baru bisa dikerjain kayak gitu. Nah, baru bisa ditanya gitu. Kapan polisi nangkap si maling? Kapan kira-kira nak? Kapan polisi nangkap si maling kira-kira? Pada detik keberapa kira-kira guys? Detik ke-5. Oke, ayo kita cari guys. Nah, dalam waktu 1 second misalnya si polisi ini kan 3 meter per second ya.
Oke, berarti si polisi dalam waktu 1 second sudah menempuh jarak sejauh 3 meter. Nah, misalnya si maling 2 meter per second, dalam waktu 1 second berarti dia sudah menempuh jarak 2 meter. Nah, berarti dalam waktu 1 second si polisi mampu mengejar ketertinggalannya 1 meter dari si maling. Betul kan? Ini kan polisi kan ngejarnya 3, ini 2. Berarti dalam 1 second si polisi mampu mengejar ketertinggalannya 1 meter dari si maling kayak gitu. Nah, kalau 2 second si polisi nempuh jarak berapa? Oh, 6 meter Bang. Kayak gitu. Si maling nempuh jarak berapa? 4 meter Bang. Oh, berarti dalam waktu 2 second si polisi sudah mampu mengejar ketertinggalannya 2 meter dari si maling. Iya kan? Oke, terus kemudian lagi dalam waktu 3 second misalnya, si polisi nempuh jarak berapa? 9 meter. Nah, si maling nempuh jarak berapa meter? Si maling nempuh jarak 6 meter. Nah, kalau gitu dalam waktu 3 second, si polisi mampu mengejar 3 meter dari ketertinggalannya. Nah, ketebak dong, kalau 1 second nak 1 meter kejarnya. Kalau 2 second, 2 meter tertinggalnya. Kalau 3 second, 3 meter kejarnya. Kalau gitu, bukankah jarak Pak Polisi dengan maling adalah 10 meter? Kalau gitu, berapa detik nih ngejarnya? Oh, kalau gitu Bang, gampang dong. 10 meter. 10 Ya kan? 10 second misalnya. Astagfirullah, hilaf saya. 10 second, kayak gitu kan. Yuk kita uji coba yuk. Dalam 10 second, si polisi sudah nempuh jarak 30 meter. Betul ya? Nah, si maling sudah nempuh jarak berapa? 20 meter. 20. Nah, coba sekarang kita uraikan. 3 ke 2 gimana caranya supaya dapat 1? 6 ke 4 gimana caranya supaya dapat 2? 9 ke 6 gimana caranya dapat 3? Gimana coba? Dikurang. Iya, dikurang dong. Nah, maka ini harus dikurang semua kayak gitu. Nah, pertanyaan kedua, 30 ini kamu dapat dari mana? Oh, 30 ini kamu dapat dari V polisi dikali dengan waktu. Nah, 20 ini kamu dapat dari mana? Dari V maling dikali dengan waktu. Ya kan? Sama dengan jarak pisah. Diapain? Dikurang, Bang. Maka inilah persamaan untuk gerak susul menyusul. Kayak gitu ya. Ya, susul menyusul. Nah, apa namanya tuh? Ini kalau kita keluarin T-nya gimana, Nak? Ya, V polisi dikurang V maling sama dengan S ya. Nah, anak fisika ngebaca soalnya itu adalah pada saat gerak susul menyusul, maka T-nya itu maka kurangkan kecepatan dikali dengan T sama dengan jarak pisah untuk gerak susul menyusul. Satu lagi ada gerak songsong menyongsong. Kalau songsong menyongsong dia pakai jumlah kayak gitu. Nah, ingat ya, kalau pada gerak susul menyusul gimana persamaannya, Nak? Kurangkan saja kecepatan dikali waktu sama dengan jarak pisah. Oke guys, mari kita check out ke soal berikutnya. Yang sabar atuh M2 Aceh Utara. Gimana, Nak? Ada pertanyaan? M2 Aceh Utara? Ya. Oh ya, hari ini kalian bagi rapot ya? Ya. Oh, makanya dibilang yang sabar ya, yang sabar. Kita mau bagi rapot nih ya. Masya Allah. Oke, yuk. Ya, apa namanya itu? Ya, bagi yang ini semua anak-anak juara kan? Berarti di sini wajar lah ya, deg-degan bagi rapot ya, karena dia pengen nengok rankingnya bertahan atau tidak ya. Iya. Nanti kalau ya betul. Anak-anak juara semua kan? Oke, iyalah anak-anak SM itu adalah anak terbaik dari terbaik-terbaiknya di suatu madrasah atau sekolah kayak gitu. Oh, ya. Oke, Nak, soal selanjutnya. Nah, katanya nomor 32 ini katanya seperti ini. Mr. Budi berlari dengan kecepatan 4 meter per second. Nah, ini ada si Budi nih. Nah, si Budi berlari dengan kecepatan berapa, guys? 4 meter per second. Nah, catch up. Nah, saya kemarin salah arti ini. Rupanya catch up itu artinya adalah mengejar. Menangkap. Ya, menangkap, mengejar ya. Nah, Mr. Ahmad Mr. Ahmad di depannya kayak gitu. Berarti kalau dia mau nangkap, berarti kan dia ngejar si Ahmad ya. Oke, yang sedang berlari Sai dengan kecepatan berapa? V Ahmad sama dengan berapa guys? 2 meter per second. 2 meter Depan per Mr. Budi. Jadi posisinya ini si Budi, ini si Ahmad kayak gitu. Jadi Ahmad itu di depannya Budi kayak gitu.
Jika jarak pisah mereka adalah 80 meter, nah lalu Mr. Budi bisa menangkap Mr. Ahmad itu pada detik keberapa? Ini berarti dia geraknya adalah susul menyusul kayak gitu. Gimana tadi nak? Kurangin aja kecepatannya. Berarti 40 sekund. ya 4 dikurang 2 dikali dengan waktu sama dengan jarak pisah. Jarak pisahnya 80 ya. 4 kurang 2 kan 2T ya, sama dengan 80. Hajar. Berarti ini adalah 40. Nah, yang kalian jawab nanti tok 40 ya, jangan tambah embel-embel lain ya. Nah, karena di situ detiknya berapa ya. Oke. Nah, ada pertanyaan sejauh ini, Nak? Enggak, alhamdulillah. Enggak ya? Oke. Nah, selanjutnya soal nomor 33. Oke, tadi udah. Fatih Zakwan, baca lu nak nomor 33. Tadi cewek-cewek semua loh. Fatih, baca Fatih. Masa total sebuah pesawat terbang beserta muatannya ketika mengangkut jemaah haji Indonesia menuju Arab Saudi adalah 233 ton. Saat akan lepas landas, pesawat bergerak dengan percepatan 1,75 meter per second kuadrat. Jika gaya gesekan pada pesawat diabaikan, maka gaya yang dihasilkan mesin pesawat adalah Oke, berapa ini guys? Newton. Ini gampang banget nih sebenarnya kayak gitu kan, karena oh ya sebelumnya kan kita kenal yang namanya hukum Newton ada berapa nak? Ada 3. Sebenarnya ada 4, 3 untuk gerak, 1 untuk gravitasi ya. Kalau hukum 1 kan kayak gini nih hukum 1. Hukum 1 Newton katanya sigma F sama dengan 0. Kapan sigma F sama dengan 0 nak? Ayo, saat kapan? Saat waktu benda itu diam, terus kemudian waktu kapan lagi? Atau Bergerak tapi kecepatannya konstan, GLB, atau yang ketiga dalam keadaan seimbang, ya kan? Nah, terus kemudian yang kedua ada namanya tuh hukum 2 Newton, betul ya? Hukum 2 Newton. Nah, hukum kedua Newton tuh gimana katanya? Katanya seperti ini. Nah, percepatan itu sebanding dengan jumlah gaya yang diberikan, namun berbanding terbalik sama massa. Jadi kalau misalnya gayanya besar, massanya kecil, maka dia akan lebih cepat. Kan kayak gitu ya. Nah, terus yang ketiga, ada yang namanya hukum 3 Newton. 3 Newton di mana katanya sigma F aksi sama dengan min sigma F reaksi ya. Nah, terus kemudian yang terakhir ada hukum gravitasi Newton. Berarti ada 4 ya. Hukum gravitasi Newton. Gimana katanya? Katanya gaya gravitasi itu adalah gaya tarik benda yang memiliki massa. Sehingga katanya F gaya tarik gravitasi sama dengan sebuah konstanta gravitasi atau G MA massa benda A, massa benda B per dengan R kuadrat. Kayak gitu. Pernah dapat nih yang keempat? Halo? 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 Hilang lagi ya? Ya, why you hilang gitu kan? Why me hilang? Because, why me hilang? Kenapa aku hilang? Because my internet is incompatible. Ya, sinyal, Pak. Oke, lanjut ya. Oke, nah, hukum gravitasi Newton tadi adalah F sama dengan konstanta gravitasi atau G kali M kali MA MB per dengan R kuadrat. Ini
pernah dapat, Dek, sebelumnya, Dek? Yang gaya gravitasi? Belum ya? Belum ya? Nah, kalau itu mungkin nanti kita belajar lain waktu ya. Oke, nah ayo kawan-kawan, kita sekarang bahas dulu nih soalnya gitu. Nah, sebuah total pesawat, sebuah masa total sebuah pesawat terbang beserta muatannya jika mengangkut jamaah haji menuju Arab Saudi adalah 233 ton. Kita tahu 1 ton itu 1000 kilogram ya. Berarti ini masanya berapa guys? 233,000 kilogram kayak gitu ya. Nah, saat akan lepas landas bergerak dengan percepatan 1,75 meter per second kuadrat. Nah, jika gaya gesekan pada pesawat diabaikan, maka gaya yang dihasilkan pesawat yang mana? Kira-kira kita pakai hukum 1, 2, atau 3 nak? Kita ditanya gaya, tapi diketahui massa sama percepatan. Berarti pakai hukum keberapa nih? 1, 2, 3, atau gravitasi? 2. Iya, pintar. Jadi kita tinggal pakai hukum yang kedua. Berarti sigma F sama dengan M kali A. Kebetulan gaya geseknya diabaikan. Jadi bisa kita langsung saja kayak gitu. M-nya berapa guys? M-nya 233,0 kali dengan 1,75 ini berarti 175 per dengan 100 gitu ya. Oke, ini bisa dimatiin ya. Oke guys, bisa mati guys. Nah, tinggal tugas kita mengalihkan 233 dikali dengan 175 itu berapa? Nanti tinggal tambah 01. Berapa nih? Ayo guys, berapa guys? 27. Berapa guys? 40.775. Oke, coba aja berapa? 4. 40. Tunggu. Pakai tinta yang lain, biar nampak ah. Oke, maka jawabannya adalah berapa? 40.675. Inilah jadi jawabannya. Oke. Bisa. Oke, nah selanjutnya soal nomor 34. Siapa yang baca soal nomor 34, nak? Fani. Silakan baca, nak. Fani yang baca. Perhatikan data modulus geser pada bahan sol sandal berikut. Nama bahan sol sandal. 1. Rubber. 2. Termoplastik poliuretane atau TPU. Etil vinil asetate atau EVA. Termoplastik rubber atau TPR. Modulus geser pada suhu ruang. Rubber 18,10 kali 10 pangkat 4, 24.10 pangkat 4, 52.10 pangkat 4. Jika keempat bahan tersebut dijadikan bahan sol sandal, kemudian digunakan oleh seseorang dalam kondisi dan situasi yang sama, maka bahan sol sandal yang paling kuat dan tahan lama di antara 4 bahan di atas yaitu. Oke, nah ini adalah bahan sol sandal, bahan tapak sandal ya. Oke, nah sekarang saya mau nanya. Kalian kalau misalnya jalan pakai sandalnya itu kalian terbangin atau kalian gesek ke lantai? Gesek. Ya, masa sandalnya terbang? Maksudnya diangkat enggak. Oh iya, maksudnya kalau misalnya di jalan kayak gitu, di jalan nggak usah di lantai lah, di lantai ini di rumah, oke. Di jalan misalnya. Iya. Kalau kita mendaratkan tergesek juga. Ya, tergesek juga ya. Oke, jadi di sini ada modulus geser. Nah, semakin ini ya, intinya seperti ini. Nah, intinya adalah semakin semakin besar modulus gesernya, saya singkat MG, maka semakin awet sendalnya. Kenapa? Karena makin susah bergeser.
Sendalnya. Berarti nak kalau misalnya kita pengen cari bahan, berarti yang modulus gesernya paling besar. Nah, kira-kira nak yang paling besar yang mana nak? TPU yang kedua. Iya, TPU. Maka ini bahan nomor berapa? Ini bahan nomor 2. Berarti jawabannya adalah 2. Oke, yang kedua ya. Oke guys, mari kita lanjutkan pembahasan soal kita dengan ini ya. Oke, nah siapa yang baca kira-kira sekarang? Tadi udah Fatih, udah es batu gepeng, baca nak es batu gepeng. Es batu gepeng, baca nak. Perhatikan rangkaian listrik pada ampere yang akan dipasang untuk mengangkat suara azan di sebuah masjid. Kuat alur listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah isian. Oke, ini ya, kuat arusnya berapa? Ini kita tarik lagi soalnya supaya kita dapat space yang agak lebih besar gitu. Bentar ya, kita tarik dulu nih. Oke kawan-kawan, nah kelihatan soalnya sekarang nak? Halo? Halo Bandung, kelihatan ya? Oke. Nah sekarang kita mulai topik pembahasan kita tentang listrik, di mana listrik ini kalian akan pelajari nanti waktu kelas 3 MSN. Jadi mudah-mudahan ini ada bekal yang lumayan bagus ya. Nah, listrik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang muatan, ya. Oke, jadi ada satu orang namanya si Kirchhoff mempelajari tentang listrik, kayak gitu si Kirchhoff. Nah, Kirchhoff bilang seperti ini nak. Kalau misalnya ini adalah sebuah titik, lalu kemudian ada arus yang masuk lewat sebuah titik, namanya arus masuk, kayak gitu. Nah, lalu kemudian di sini nak ada arus yang keluar dari sebuah titik, namanya adalah arus keluar. Dan di sini kalau keluar lagi, ya harus keluar lagi, kayak gitu. Nah, di sini misalnya saya buat arus masuk sama dengan 10 ampere. Arus keluar 1 namanya bernilai 7 ampere. Kira-kira arus keluar 2 kira-kira berapa, nak? Berapa ampere nih kira-kira, guys? Ayo, berapa 3. Nih? Iya, 3 ampere. Karena kata si Kirchhoff gimana? Jumlah arus yang masuk harus sama dengan jumlah arus yang keluar, kayak gitu kan. Nah, ada satu orang nggak mau kalah, namanya si buat hukum namanya hukum kayak gitu kan. Nah, si ini bilang seperti ini nak. Oh, itu kalau misalnya di sini ada sebuah rangkaian, lalu di sini ada sebuah hambatan atau resistor. Nah, kata si arus itu mengalir dari positif menuju negatif. Dari mana ke mana nak arus itu nak? Arus mengalir dari positif menuju negatif. Kebetulan yang positif itu nak yang panjang, yang negatif itu yang pendek, kayak gitu. Jadi arus mengalir dari positif menuju negatif, tara, gitu kan. Nah, ketika sampai di sebuah resistor, si bilang seperti ini, bahwasanya arus yang mengalir yang melewati sebuah hambatan itu sebanding dengan tegangan atau beda potensial dan berbanding terbalik sama si R-nya, kayak gitu. Jadi I sama dengan V per dengan R, kayak gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian nanti dapat soal misalnya seperti ini, nak. Oke. V-nya sama dengan 6 volt misalnya. Ohmnya sama dengan 3 ohm. Simbolnya seperti ini nak. Berapakah arus yang mengalir? Ya tinggal jabarin aja. V per dengan R sama dengan 6/3 sama dengan 2 ampere. Kayak gitu kan.
Nah, muncul masalah kalau misalnya tegangannya ada lebih dari satu, misalnya ada dua, misalnya atau tiga dan lebih ya gitu. Nah, kita ingat dulu nak, waktu di min dulu, mungkin kita ada praktek nih. Ini ada baterai yang ada kepalanya ini positif ya, yang nggak ada kepalanya negatif kayak gitu. Nah, kalau ada baterai disusun seperti ini nak. Nah, kira-kira lampu senter di sini hidup atau enggak kira-kira? Ayo, hidup atau enggak kira-kira nak? Enggak. Oke, ini negatif, positif, ini negatif, ini positif. Hidup lah, nak. Karena kan positifnya jumpa sama negatif, ya kan? Berarti di sini lampu senternya hidup. Nah, kalau misalnya kebalikan. Nah, kalau ini positif jumpa sama positif nih. Nah, hidup nggak lampu senter, nak? Nggak hidup, kayak gitu kan? Oke, kesimpulannya apa? Kalau dia positif jumpa dengan negatif, maka dia akan saling 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 menguatkan. Nah, saling menguatkan. Kalau menguatkan itu berarti ditambah. Nah, kalau positif jumpa sama positif atau negatif jumpa sama negatif, maka dia saling melemahkan. Jadi kalau positif jumpa sama positif, maka dia akan saling melemahkan. Melemahkan itu bahasa ininya dikurang ya. Nah, gitu kan. Nah, oke. Bisa diterima kira-kira, nak? Kalau sejenis itu bisa menguatkan. Kalau berlawanan jenis dia menguatkan, kalau sejenis dia melemahkan. Kayak gitu. Mari kita balik ke soal tadi. Nah, guys, ayo kita jawab kira-kira berapa ini. Nah, di sini perhatikan gambar rangkaian amplifier yang akan dipasang. Kelihatan soalnya? Kelihatan. Kelihatan ya. Oke, nah kita sepakatin dulu nih. Yang kuning ini positif atau negatif? Karena nggak nampak nih. Sepakat lu yuk, positif atau negatif yang kuning? Positif. Oke, kalau kuningnya positif berarti tambah negatif ya. Berarti ini positif ya. Oke, berarti ini negatif. Ya, oke, berarti ini negatif nih. Oke. Karena tanda arusnya nggak nampak, jadi kita sepakatin aja kayak gitu. Nah, yuk. Arus mengalir dari positif menuju negatif. Yuk, mengarus nih dari positif. Jumpa sama siapa positifnya, nak? Jumpa sama negatif. Berarti tegangannya ditambah atau dikurang? Tambah. Ayo, untuk mencari arus kita pakai hukum Ohm tadi. I sama dengan apa, guys? V per dengan R. P-nya berapa? Ya tinggal tambah. 4 ditambah dengan 6. Nah, resistornya ini adalah rangkaian seri. Kalau rangkaian seri, maka dia kurang. Oh iya, nak. Tahu kalau nak ini rangkaian seri atau nggak tahu nih? Tahu. Tahu ya, oke, rangkaian seri ya, oke, sip. Nah, karena dia rangkaian seri, berarti R-nya itu dijumlahkan semua. Yuk, kita jumlahkan yuk. Berapa nih, guys? 1. Tambah berapa lagi, guys? Tambah 6. Tambah apa lagi, nak? Tambah 2. Tambah berapa? 2. Tambah 1 lagi ya. Tambah berapa lagi, nak? Tambah 1 ya. Oke, berarti 4 tambah 6 berapa, guys? 10 itu Bang yang terakhir. 10 yang terakhir ya. Oke. Nah, ini 1 tambah 6 tambah 2 ya. 18. 2 tambah 1 ya. Ada lagi yang ketinggalan nih kira-kira? 20. 1 tambah 6. Oh, ini saya coret aja. Oh. Oke, nah, kita hitung aja. 1 tambah 6 berapa, guys? 7. 7 tambah 2? 9. 9 tambah 1? 10. 20. Oke, berarti di sini 20. Berarti 1/2 ya. 1/2 itu sama dengan berapa? 0,5. Berarti di sini dijawab dengan 0,5. 0,5. Pintar. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Sebentar, saya ambil charger.
Pak. Sorry guys, apa namanya tuh? Saya ngecas HP, ngecas laptop tadi, sorry. Oke, mari kita lanjutkan soal berikutnya. Soal mana nih? Hai guys, hidup nyala lagi? Halo? Masih ada ya. Pak, amplifier itu apa? Amplifier itu adalah sebuah alat untuk ini apa namanya itu? Ampli itu penguat ini penguat apa? Teman-teman pernah ini nggak nengok yang di masjid? Kan ada tuh sebuah kotak yang ada ini, yang ada apa namanya tuh? Yang naik begitu kita naik Allahu Akbar, kan ada grafik naik. Itu Penguat suara. Ya. Fungsinya itu untuk ini, untuk ya ampli itu berkuat sih, frekuensi mungkin diperkuat ya. Gimana nih? Makasih ya, Pak. Nah, yuk. Mari kita lanjutkan ke soal kita berikutnya. Mudah-mudahan terkejar ya. Karena kita 2 kali pertemuan tuntas semua. Nah, oke sekarang nak coba baca lo soal nomor 36. Siapa yang baca kira-kira? Coba dulu nak. Sen 2 Aceh Timur nak. Ayo baca guys. Sen 2 Aceh Timur. Ada? Nomor 36. Oh iya. Suaranya nggak ada. Sen 2 Aceh Jaya oleh Pak. Unmute dong, Pak. Unmute. Ya ke? Loading. Silahkan nak. Sen 2 Aceh Jaya nak. Sen 1 ya. Izin minum Sen 2 ya. Aceh Jaya. 36. Agar dengan jelas seorang yang membacanya dengan menggunakan loop. Jika untuk menyesal ini maksimum adalah. Oke, nah untuk ini ya, untuk apa nih loop ya. Nah, Ya. loop itu karena perbesaran maksimum pada loop ada 2. Persamaannya pertama adalah Sn per dengan fokus. Ini untuk mata tak berakomodasi. Akomodasi itu bukan menebal nih ya, matanya menebal gitu. Jadi lebih tajam dia kayak gitu kan. Nah, satu lagi itu adalah M sama dengan Sn per dengan F tambah 1. Karena perbesaran itu maksimum nilainya 100% kayak gitu. Nah, di sini katanya apa nih? Saat berakomodasi maksimum kayak gitu kan. Nah, perbesaran maksimumnya berapa kayak gitu. Maka kita pakai persamaan yang tambah 1 kayak gitu ya. Oke, nah kalau kayak gitu berapa guys? Ya udah M sama dengan berapa nih? Sn itu adalah jarak pandang mata normal.
Kalau diketahui, pakai diketahui. Tapi kalau tidak diketahui, jarak pandang mata normal adalah 25 cm. Makanya adik-adik kan, ini kebiasaan kita. Dulu, zaman saya dulu, kami dilarang itu untuk lihat TV dekat-dekat. Harus jauh, minimal 1 meter katanya. Supaya apa? Mata nggak cepat rusak. Ya gitu. Jadi, itu kenapa? Karena itu tadi, jarak pandang mata normal itu adalah 25 cm. Ya udah kita ini yuk. 25, fokusnya berapa nak? Fokusnya 10 tambah 1. 25 bagi 10 berapa guys? 2,5 ya. Tambah 1 sama dengan 3,5. Maka jawabannya adalah 3,5. 5. Iya, pintar. 3,5. Gitu. Oke, nah yuk kita lanjut ya. Soal berikutnya, nomor 37 saya bacakan saja, mengingat waktunya sudah agak sedikit mepet. Gitu ya. Oke, nah yuk soal nomor 37. Pada Quran surat Yunus ayat 5, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu, melainkan dengan yang benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Pada konsep dan kajian optik, problematika pembiasan cahaya sering muncul termasuk dalam keseharian. Dalam sebuah kasus untuk mengurangi paparan sinar matahari yang cukup terik, beberapa mobil dipasang dengan kaca indeks bias 1,55. Nah, jadi adik-adik kan kaca itu karena dia bisa membiaskan cahaya, maka dia punya yang namanya indeks bias atau N kayak gitu. Nah, N itu dari mana dapatnya Bang? N itu adalah perbandingan antara kecepatan cahaya di ruang hampa dengan kecepatan cahaya di dalam media tersebut, Oke, nah. Oke, saya ulangi lagi lah ya. Ketika suatu lensa atau suatu kaca itu punya yang namanya indeks bias. Indeks bias itu apa? Perbandingan antara kecepatan cahaya di ruang hampa dengan kecepatan cahaya di dalam media tersebut. Jadi kalau dirumuskan N itu adalah perbandingan. Berarti kan bagi kecepatan rambat cahaya di ruang hampa. Berarti itu adalah C per dengan V. Nah, sekedar informasi bahwasanya nilai C itu atau kecepatan rambat cahaya di ruang hampa itu nilainya selalu tetap, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second gitu ya. Oke, nah terus kemudian hal ini berdampak pada waktu yang diperlukan sinar matahari dari luar melintasi kaca menuju ruang bagian dalam mobil selama titik-titik berapa detik. Oh, jadi ceritanya seperti ini nak. Bentar, saya baca lah. Oke. Nah, jadi ceritanya di sini ada kaca nih. Nah, kaca itu indeks biasnya berapa nak? Indeks biasnya adalah 1,55 kayak gitu ya. Terus kemudian di sini kaca ini nak ketika masuk kemari kan ditahan nih sama kaca, ditahan ini di luar kaca, maksudnya di dalam kaca itu butuh waktu. Waktunya itu berapa kayak gitu. Sementara ketebalan kaca berapa? Berarti ini kan S ya. Ketebalan kaca sama dengan 0,6 cm. Nah, atau 0,6 per 100 meter gitu kan. Nah, karena kecepatan cahaya itu dianggap konstan, maka berlaku persamaan GLB di sini nak. Berarti S sama dengan V dikali dengan T. Nah, S-nya berapa? Ya ini tadi, 0,6 dibagi dengan 100. Nah, V-nya berapa? Dari mana kita dapat V? Ya dari ini tadi, dari indeks bias kayak gitu kan. Nah, kita tahu bahwasanya indeks bias sama dengan apa nak? Ayo, indeks bias tadi, ini saya buat di sini ya. Indeks bias sama dengan C per dengan V.
Indeks biasnya berapa? 1,55. Nah, C-nya berapa? 3 kali 10 pangkat 8. Nah, V-nya berapa? Itulah mau kita substitusiin kan? Berarti V sama dengan berapa guys? 3 kali 10 pangkat 8. 3 kali 10 pangkat. Oke, 3 kali 10 pangkat 8 per dengan 1,55. Ya, gitu kan? Karena itu bukan yang ditanya, nggak perlu dihitung terlebih dahulu. Maka kita masukin aja. V-nya berapa? Ya, 3 kali 10 pangkat 8 per dengan 1,55 dikali T ya. Oke, kalau gitu cara nyari T-nya berapa? Ya, T berarti kali silang ya. 1,55 kali 0,6 per dengan berapa guys? 3 kali 10 pangkat 8 dikali dengan 100 ya. Oke, nah mana bisa mati guys? Oh ini bisa mati nih Bang, berarti ini 0,2 gitu ya. Maka T sama dengan, kita jabarin boleh nggak nih? 1,55 itu saya tulis jadi 155 kali 10 pangkat min 2. Nah 0,2 itu saya jabarin jadi 2 kali 10 pangkat min 1. Terus kemudian 10 pangkat 8 ini naik ke atas. Jadi berapa nak? Jadi 10 pangkat min 8. 100 ini saya jabarin juga ke atas. Jadi 10 pangkat min 2. Paham sampai di sini kira-kira? Oke, nah jadi ayo 155 dikali 2 berapa nih? 310 ya. Dikali dengan 10 pangkat min 2 kali 10 berarti tambah ya. Min 1 tambah min 8 tambah min 2. Karena kan kalau perkalian kan pangkatnya ditambah ya. Oke nak, yuk. Min 2, min 8, min 10, min 11 berarti min 13. Berarti T sama dengan 310 kali berapa guys? Kali 10 pangkat min 13. Sementara yang diminta harus dalam 10 pangkat min 11. Maka boleh dong kita pecah jadi T sama dengan 310 kali 10 pangkat min 11 kali 10 pangkat min 2. Boleh kayak gitu? Boleh ya? Oke, jadi ya jabarin nih 310, 10 min 2 itu kan per 100 ya. Oke, kali 10 pangkat min 11. Maka cerot-cerot hasilnya adalah 3,1 kali 10 pangkat min 11 detik. Nah, karena isiannya diminta dalam dalam sekali 10 pangkat min 11, maka jawabannya adalah 3,1. Oke, sampai di sini connect nak? Connect? Bisa? Kenapa nih? Bisa nak? Oke, kalau bisa kita lanjutkan ke soal berikutnya. Berhubung waktu kita sudah mau detik-detik terakhir. Perhatikan gambar berikut. Cara metode pembuatan magnet seperti gambar di atas adalah yang mana? Kayak gitu kan. Kalau yang nomor 3 ini apa nak? Ini udah pasti nih. Ini sama dengan menggosok. Ya kan? Kalau misalnya yang ini namanya apa? Yang nomor 1 namanya adalah induksi. Kalau yang nomor 3 namanya apa? Oh ini pakai listrik bang. Elektromagnetik. Ya itu jawabannya nak ya. Oke lanjut nomor berikutnya. Nah perhatikan gambar. Apa namanya tuh? Salah seorang peserta KSM 2002 melakukan pemindahan barang yang dibawanya. Dia memindahkan barang dari titik A menuju titik B. Nah, dengan gaya sebesar F, seperti pada gambar. Jika gesekan antara benda dan papan diabaikan, keuntungan mekanik. Kita tahu keuntungan mekanik itu nak pada bidang miring adalah S per dengan H ya. Di mana S itu adalah ya lintasan bidang miringnya. Sementara H di situ adalah ya tinggi dari titik B ke titik A. Kayak gitu. 600 cm saya ubah jadi 6 meter ya. Oke. 900 cm saya ubah jadi berapa nak? 9 meter. Ya 9 meter. Ini guys 9 meter. Tapi di sini udah ada 1 meter nih. Berarti dari sini kemari berapa meter? 8 meter. Jadi kalau kita gambarin kira-kira seperti ini. Nah, oke, ini 6 meter, ini 8 meter. Kalau gitu bidang miringnya berapa kira-kira? Pakai Pitagoras kan?
Ya 6 sama 8 pasangannya pasti 10. Nah, kalau gitu ketebak dong. S-nya adalah 10, H-nya adalah 8. 10 bagi 8 berapa guys? 5/4. 5 bagi 4 itu berapa guys? Karena diminta dalam pecahan biasa paling sederhana. Ayo guys, 5,4. 1,2 ya? 1,4, 10, 2 ya? Oh ya, 1,2. Itulah jawabannya. Oke, sudah 9.30, tidak terasa. Apa nama tuh, inilah pertemuan terakhir kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nomor 40 mungkin kita review khusus saja ya. Oke, saya ucapkan selamat berjuang adik-adikku di KSM tahun 2022 dan selamat mengambil raport, selamat selamat menjemput prestasi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.